Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ibadallah, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memperingatkan kita dalam firman-Nya di surat Maryam, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya, yang artinya sungguh kalian seluruh manusia benar-benar harus melewati neraka, karena ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kepastian yang telah Allah tetapkan. Summa nunajjil ladzina taqaw wa yadharu adh-dhalimina jisiya. Allah katakan kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Walaupun mereka melewati neraka, tapi Allah selamatkan mereka sehingga tidak merasakan panasnya api neraka, sebagaimana tidak merasakan panasnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan, hanya mereka orang-orang yang takwa yang Allah katakan diselamatkan dari panasnya api neraka. Wa yadharu adh-dhalimina jisiya. Sementara orang-orang yang zalim, mereka tersungkur masuk, terjerumus ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini kabar yang mengerikan hingga membuat para sahabat mereka menangis dan menangis, seperti Abdullah ibni Rawahah menangis dan menangis tiada hentinya hingga istrinya turut menangis. Dia bertanya, istriku, kenapa kau turut menangis pula? Bagaimana aku tidak menangis melihatmu hari-hari terus menangis? Kata beliau, karena telah turun ayat ini dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyelamatkan diriku. Ayat yang Allah katakan pasti kalian semua harus lewat neraka.
Hingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar cinta dan kasih sayangnya kepada kita hamba yang beriman. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Yang neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis. Tidak pernah mereka maksiat kepada Allah. Tidak mungkin akan bisa disuap, bisa dilobi untuk meringankan siksa, tidak mungkin. Mereka Allah sifati ghiladun shidadun la ya'sunallah, kejam, bengis, sadis, dan tidak akan pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka akan jalankan setiap apa yang Allah perintah. Ini Allah peringatkan agar kita takut, waspada. Hadirin, begitupun Nabiullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, wa in ahadukum, sungguh kata Nabi SAW, ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuhu walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Sungguh setiap orang di antara kalian pasti akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa ada perantara atau penterjemah antara dia dengan Allah Ta'ala. Fayanzuru aymana fala yara ila syai'un ma qaddamah. Ia lihat ke kanannya, tidaklah ia saksikan kecuali perbuatan baiknya yang selama dikerjakan di dunia. Fayanzuru ash'ama fala yara ila syai'un ma qaddamah. Ia melihat ke sebelah kirinya dan tidak menyaksikan kecuali perbuatan buruk yang diperbuatnya di dunia. Fayanzuru baina yadayhi tilqa'a wajhin nar. Lalu ia melihat ke depan, ternyata di mukanya itu neraka sudah terbentang luasnya dan dalamnya, begitu besar apinya. Hingga Nabi SAW berwasiat, man istata'a minkum ayyaqiya wajhu 'anil nar falyaf'al walau bisyikki tamratin. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, lakukanlah, walau engkau hanya bersedekah satu kurma atau separuh kurma. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu besar kasih sayang Allah dan Rasul SAW kepada kita umat ini, untuk benar-benar berusaha menjaga diri dan kemudian keluarga. Karena sungguh kalau kita benar cinta istri dan anak kita, keluarga kita, tentunya kita seperti di dunia rela kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk keluarga, menafkahi keluarga. Tapi apalah artinya kerja keras kita kalau kemudian tersungkur dalam neraka dengan keluarga? Apakah kita tega bersama-sama dalam neraka? Jangan kita sombong, lalu kita menganggap, biar di neraka, yang penting kumpul semua bersama keluarga. Hadirin, beda ceritanya, kata Allah, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Kalaupun kalian di dunia dengan keluarga dan istri dan anak baku cinta sayang dengan mereka, kalau sudah di neraka akan berbalik jadi musuh. Itu yang Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semua terpisah. Di hari itu, antara keluarga, bapak, ibu, anak, saudara, semua tidak ada yang bisa campur di neraka. Mereka akan saling musuh, kata Allah.
Beda dengan yang di surga. Hingga Allah ingatkan, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Bagaimana? Bertakwalah kalian kepada Allah. Ajarkan ketakwaan pada keluarga kalian. Jangan egois dan hanya mementingkan dirimu sendiri. Perhatikan istrimu, perhatikan anak-anakmu. Percuma kalau engkau berusaha untuk terus dan terus meraih yang terbaik, tapi engkau tidak hiraukan anak istrimu. Engkau rajin ibadah, disiplin ibadahnya, tapi engkau tidak tanggung jawab terhadap istri dan anakmu. Kau duduk di saf pertama, tapi anakmu entah di mana. Sedangkan Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ingat sabda Nabi SAW, "Innallaha sa'ilun an kulli ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a." Sungguh Allah kelak akan minta pertanggungjawaban dari setiap kalian yang telah memegang kepemimpinan dari apa yang dipimpinnya. Apakah benar-benar menjalankan amanahnya atau menyanyiakannya? Hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi, hingga Allah akan menanyakan dan minta pertanggungjawaban dari setiap suami, setiap ayah, atas bagaimana ia tanggung jawab terhadap keluarganya. Ingat hadirin, kata Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i isman ayyudayyi' ma yaqutuhu." Cukup seorang dikatakan berdosa ketika ia mengabaikan tanggung jawabnya. Orang yang ada dalam tanggung jawabnya, istrimu, anakmu, pembantumu, karyawanmu, semua itu tanggung jawabmu. Kalau engkau ingin di surga, tentunya kau tanggung jawab bawa mereka ke surga. Tapi kalau engkau egois, mau diri sendiri ke surga, biar yang lain di neraka, saya apa-apa, engkau akan ditanya Allah, "Lalu bagaimana anakmu?" "Terserah ya Allah." Apa jawab kita kira-kira? Hingga hadirin, tanggung jawab kita besar di hadapan Allah. Jangan kita mengabaikan perkara ini. Allah perintah, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Adibuhum wa'allimuhum." Ajari mereka ilmu agama, didik mereka dengan nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan Nabi SAW. Perhatikan, ini rumah Allah. Seperti rumah kita tidak ingin anak kita beribut dalam rumah, mengapa kita tega rumah Allah dibiarkan anak-anak ribut di dalamnya? Pantaskah itu? Kita hanya duduk menyaksikannya. Hadirin, tanggung jawab bersama kita semua agar kita tidak dimurka Allah. Kita tahu ilmunya, bagaimana memuliakan rumah Allah. Dan Allah katakan, "Dzalika min sya'airillah, wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Itu di antara aturan-aturan Allah yang harus kita agungkan. Dan barang siapa mengagungkan, menghormati aturan-aturan Allah, syiar-syiar Allah, itu tanda ada takwa di hatinya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana upaya kita menjaga diri dan keluarga? Pertama, kita takwa kepada Allah. Kemudian upaya kita jangan lupa doa dan doa kepada Allah, agar Allah berikan kepada kita dan anak-anak kita kesalehan. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan aku dari sisimu anak-anak yang saleh. Allah kabulkan doa beliau. Allah anugerahkan keturunan Nabi Ibrahim, para anbiya wa rasul alaihissalatu wassalam. Begitupun doa Nabiullah Zakaria, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, anugerahkan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Dan Allah beri kepadanya Nabi Yahya. Hadirin, tapi ingat, apakah Nabi Ibrahim cuma begitu saja minta? Tidak. Melainkan beliau ajar dan beliau didik dengan pengawasan yang begitu ketat, perhatian yang begitu besar, kasih sayang yang begitu mulia untuk putranya.
sehingga mereka terdidik sampai akhir wafatnya pun dikumpulkan semua putra-putranya. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiatnya. Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih bagimu agama, maka jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau di atas Islam. Ya fila barakallahu fikum, jangan kita merasa aman dengan kondisi zaman sekarang ini. Yang dikatakan Nabi SAW, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa, melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau di zaman kita sekarang ini sedemikian besar keburukan di hadapan kita dihadapkan dengan dunia nyata dan dunia maya. Sekian banyak korban anak-anak kita dengan pengaruh dari keburukan zaman ini, zaman Android dan yang semisalnya. Lalu apa yang terjadi anak-anak kita di kemudian hari kalau kita acuh, tidak perhatikan agama mereka? Dan gejala ini sudah tampak. Yang Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allah katakan di surat Maryam ini, datang generasi pengganti mereka, di mana generasi yang muda-muda ini datang menggantikan yang tua-tua, tapi mereka menelantarkan, mengabaikan sholatnya, mereka menuruti syahwatnya. Kalau fenomena ini yang muncul, ternyata generasi kita seperti ini, Allah katakan fasawfa yalqauna ghayya. Itu tanda kehancuran di ambang pintu. Hampir menimpa mereka kesesatan dan kehancuran. Apakah kita merasa aman? Hadirin, sehingga ajari anak-anak kita adab yang baik. Ajarkan sunnah. Kita yakin mereka sudah hafal Qur'annya, sudah hafal hadisnya, bagaimana adab datang ke masjid, adab dalam masjid, sudah tahu semuanya. Tinggal kita mengawasinya dalam rangka menjaga diri dan keluarga kita, dan ini perlu kesabaran. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, sabarlah engkau di dalam mendidik dan membimbing mereka. Tidak hanya sedar pergi ke masjid, nah, lihat sampai di masjid tidak, pulang di rumah tanya, tadi di masjid bagaimana, ribut tidak, di soft keberapa. Perhatikan mereka, karena kita inginkan mereka lebih baik dari kita, bukan kita lebih baik dari mereka. Terakhir hadirin, kalau kita upaya serius seperti kita beriman kepada Allah dan kita jadikan anak-anak kita tetap beriman, apa kata Allah? Alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah katakan orang-orang yang mereka beriman dan anak cucu mereka ikut seperti orang tuanya beriman, kami kumpulkan mereka dengan anak cucunya di surga, kata Allah. Wa ma'alatna min amalihim min syai', dan kami tidak sia-siakan sedikit pun amal mereka. Hadirin, demikian kiranya nasihat ini untuk bisa kita perhatikan bersama, karena anak-anak kita semua sama. Tidak kita pandang, oh itu anaknya fulan, jangan kita cuma komen. Tapi anaknya fulan saudara kita, anaknya seperti anak kita juga. Dan kita jangan marah ketika ada saudara kita menegur anak kita, mengingatkan kesalahannya. Karena itu untuk kebaikan bersama. Jangan kita bilang, jangan ikut campur urusan itu anakku, biarkan, terserah. Hadirin, ini akan menjadi pembelaan yang keliru. Hendaknya kita bersyukur kalau masih ada yang tegur, mengingatkan, karena kita ini akan baik dan selamat jika tawasaw bil haq tawasaw bis sabr selalu kita tegakkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kaum muslimin zaman Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak yang di luar masuk. Seperti itu yang kita saksikan. Coba yang di belakang suruh mereka masuk. Sedikit perhatikan. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami sampaikan ini karena kepedulian dari hati kami ingin kebaikan kita rasakan bersama dunia dan akhirat. Karena kita inginkan betul-betul kita berjalan di atas sunnah dan mengagungkan sunnah. Dan kita tanamkan dari anak-anak kita sejak dini mungkin. Sekali lagi, jangan kita, itu bukan anakku. Itu anak kita semua. Dan jangan kita mengaku itu bukan anak saya. Terus, hadirin. Sepantasnya seorang mukmin kata Nabi, al-muslimun ahul muslim. La yadlimuhu, la yakhdhuluhu, la yahkiruhu, la yuslimuhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lain. Jangan Anda mendolimi sesama Anda. Jangan pula meremehkannya. Dan jangan acuh. Terserah dia mau bikin apa. Jangan acuh. Kalau ada satu kemungkaran, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkara falyughayyir. Kalau engkau lihat kemungkaran di depan matamu, rubah. Kita bisa tegur dengan mulut. Atau kita bisa pegang anak kita duduk, nak. Apa susahnya? Sekecil ini kalau kita remehkan, lu jadi besar. Hadirin, barakallahu fikum. Semoga ini akan menjadi kebaikan buat kita tentunya. Kita berharap kepada Allah. Jangan sampai Allah selewengkan kita setelah kita dapat hidayah. Setelah kita dapat petunjuk. Demikian barakallahu fikum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.